Oke Pak, mungkin boleh diceritakan kronologi Bang Madit nih akhirnya kenapa bisa jatuh sakit seperti itu Pak? Awalnya itu waktu bulan Januari memang dia sempat cek gula darah, tapi memang bukannya di rumah sakit ya, maksudnya dia mungkin dia punya temen yang punya alat untuk cek gula darah itu kan. Nah di situ dia bilang katanya gula darah ayah sampai 327 katanya, itu udah tinggi katanya. Ya udah, saya bilang ya udah ayo kita cek yuk ke rumah sakit, saya bilang gitu. Nggak mau juga tuh dia awalnya. Terus udah sekitar hampir bulan Februari itu dia memang sempat itu dia sakit memang, cuma saya pikir kan memang kayak masuk angin kan, mual gitu kan, pusing, lemes gitu. Ya udah kerokin dah katanya gitu. Ya udah saya kerokin tuh, memang sih sempat merah kan. Nah udah berjalan ya, udah lumayan tuh agak sehatan. Sekitar sebelum puasa 3 hari itu dia mengeluh lagi, Nanda kok mual kan katanya gitu, minta kerokin lagi. Saya bilang udah nggak mau, mungkin ini ada penyakit lain, saya bilang gitu kan. Saya bilang ayo periksa, saya periksa ke rumah sakit, cek semua general check up, saya bilang gitu kan. Nggak mau juga. Ya udah akhirnya masih sempet tuh ya berobat herbal lah ya, masih pakai herbal. Ngedropnya ya seminggu sebelum masuk rumah sakit itu dia udah ngeluh terus lemes, tapi masih sempet dia sholat raweh, puasa, terus ada acara juga masih sempet juga, cuma memang udah posisinya udah lemes banget kan. Udah setelah hari Kamis acara bukber di daerah Cengkareng itu dia udah mengeluh memang gitu kan. Dia bilang ya udah ini aja dulu, berangkat aja dulu, saya bilang gitu kan. Terus udah dia berangkat, di sana juga memang katanya posisi kata supir udah lemes banget emang. Saya pulang dari sholat taraweh, dia udah ngerintih tiap malam, memang udah ngerintih dia. Saya bilang ayo ke rumah sakit, ayo, saya bilang gitu. Masih nggak mau juga. Udah saya paksa, saya bilang, saya marah-marahin, saya bilang ayo ke rumah sakit, kalau nggak bakalan tahu penyakitnya apa, saya bilang gitu. Udah saya paksa, saya ganti baju, rumah sakit lah, segitu berangkat. Ya itu kaget saya, tiba-tiba dicek gula darahnya itu sampai 625 gitu kan. Terus kata dokternya ini harus dirawat Pak, gitu kan. Awalnya nggak mau dirawat, pulang aja dok katanya gitu. Terus kata dokternya, bapak kalau misalnya nggak dirawat, ini kalau misalkan di rumah takut jatuh stroke gitu kan, karena ini posisinya udah gula darahnya udah high banget gitu kan. Terus saya bilang ayah maunya seperti apa, saya bilang gitu. Ayah mau di rumah nggak ada yang ngurusin seperti dokter, atau mau dirawat, saya bilang gitu. Ngeri nanti malah jadi jatuh begitu stroke kan, kita ngeri nanti kalau menjali kan, saya bilang gitu. Udah deh, ya dirawat tuh semua gitu kan, dicek-cekin semuanya. Masih sampai sekarang masih dirawat. Tapi emang ada riwayat keturunan gitu? Iya, turunan dari ayahnya. Ayahnya juga almarhum, nggak meninggal karena gula juga. Ini sakit gula ini emang sudah dari lama atau emang baru-baru ini sih? Iya, baru tahunnya itu dari Januari kemarin itu. Awalnya yang cuma gara-gara cek gula darah yang biasa punya tetangga gitu, temennya kan gitu. Karena itu dari situ dia sebenarnya dia tahu punya gula tinggi itu dia tahu, cuma masih dianggap enteng lah ibaratnya, bilang masih bisa kali herbal segala macam gitu kan. Udah, tapi ya gimana ya, namanya fisik kan kita juga kurang tahu, karena mungkin umur juga udah lumayan kan gitu. Itu mungkin ada kepikiran apa gitu selain makanya Bang Madit jadi drop seperti ini gitu. Ya mungkin ya salah satunya job kali ya. lagi sepi itu, pernah ibaratnya pernah ada harapan untuk syuting, tiba-tiba brok nggak jadi. Ya mungkin kepikiran juga kali itu kan, apalagi berasal bulan Ramadan, gerbong banyak gitu kan.
Itulah mungkin salah satunya mungkin itu Tapi terdampak. emang Bang Madi sendiri emang sempat cerita deh Kenapa? kalau memang Ramadan ini sepi job gitu. Kalau saya sih berpikir ya kun fayakun aja lah, yakin sama Allah, rezeki lah nggak kemana kan. Memang dia bilang sabar rendah, hanya cuma bilang gitu. Saya bilang iya lah. Saya bilang yang namanya profesi artis kan nggak selalu ada, saya bilang gitu. Saya kan ibaratnya sama dia kan dari nol sampai sekarang gitu kan, saya tahu gitu kan. Makanya saya bilang ya udah yakin aja sama Allah, ayah nggak usah berpikir apa-apa, yang penting anak-anak udah ibaratnya tercover semua gitu kan, nggak usah berpikir gimana gitu, saya bilang gitu. Cuma ya mungkin kalau ada mungkin ada pikiran juga kali gitu. Gitu. Tapi Bang Kubil udah kesentil nih, udah sadar nih ya. Sepertinya Penyakitnya. sepertinya udah kesentil juga dia. Saya bilang ya, saya bilang jangan terlalu banyak berpikir yang macam-macam, saya bilang gitu kan. Yang penting jalanin hidupnya yang seperti air mengalir aja lah, saya bilang gitu kan. Insya Allah gitu, insya Allah udah yakin sama Allah ya, pokoknya yakin rezeki nggak akan kemana, saya bilang gitu. Udah ada masing-masing rezeki ini, ayah rezekinya segini, udah mungkin Ramadan ini disuruh istirahat, saya bilang gitu, karena berarti kan ayah juga umur juga udah lumayan, saya bilang. Iya kali. Dengan adanya hal ini mungkin lebih diperketat nggak sih deh untuk makanan-makanan yang dia suka? Iya, karena dari saran dokter itu memang makanan harus dikontrol satu, kedua sering cek gula darahnya. Jadi setiap sebelum makan dan sesudah makan itu yang harus dikontrol. Jadi saya menjadi perawat kembali. Tapi emang rada bandel nggak sih Bang Kubil? Bandel emang. Untuk makan kayak manis-manis gitu kayak. Emang dia sukanya manis sih, memang dia lian banget manis itu. Makanya saya bilang kalau malam itu kan acara-acara majelis taklim gitu kan makannya tuh waduh itu Masya Allah dah apa aja gitu kan, ada kue ini segala macam. Nah itu dia, saya bilang ayo inget, saya bilang gitu. Kadang saya suka ikut kan, ayo inget, iya ya, paling makan buah gitu. Udah kalau misalnya saya yang nggak ikut, udah nggak tahu deh tuh makannya bagaimana. Tapi cara pulangnya udah tahu teh. Udah bisa Dari pulangnya. rumah sakit. Iya. Ya nunggu itu kali ya, mungkin normalnya seperti apa mungkin kurang tahu juga, belum ada omongan dari dokter karena lagi dievaluasi. Karena dari hari pertama itu waktu itu jam 6 193 dia nggak ada asupan makan. Jam 12 cek darah lagi langsung 300. Nah, di situ apa itu? Karena apa, Bu? Tapi kan bukan karena asupan makan kan berarti kan. Nah, gitu. Itu apa namanya permasalahan dari dokternya itu katanya. Oh ya udah. Oke. Ya mungkin apa yang menjadi harapan Teteh ke depannya untuk Bang Madi? Kalau saya sih yang penting ya harus sabar dan yakin sama Allah, rezeki emang nggak kemana gitu, dan tolong bantu Bunda untuk jaga kesehatan. Selama ini kan saya selalu menjaga dia itu masalah makannya gitu kan, masalah segala macamnya itu memang saya tuh selalu ketat sama dia sama. Nah sekarang ini harus super ketat memang sebenarnya kayak gini nih, jadi kan udah ketahuan penyakitnya gitu. Kalau kemarin kan memang ya kadang suka nih ya udah makan gitu kan, tapi sekarang udah emang harus rada ketat. Yang penting berusaha aja untuk sehat gitu. Oke, makasih ya, Teh. Terima kasih.